Kan kamu tahu nih ketika saya buka. Wow. Iya, masalahmu. Kok masih oke gitu? Karena ada yang enggak juga kan. Halo teman surveyor. Kembali lagi di Cerita Geometri, inspirasi untuk teman surveyor di seluruh Indonesia. Jadi perubahan mindset apa sih yang kamu dapat ketika sekarang sudah terinfluence pemikiran geometri dan lingkungan geometri? Kira-kira apa yang mindset yang terbentuk gitu? Oke. Mindset yang terbentuk ya Pak? Ya, itu kan banyak insight baru pasti. Betul. Kan. Nah itu biasanya jadi membentuk mindset. Betul. Atau enggak sih Pak, saya mah memang gini-gini aja. Sebenarnya kalau mindset ya Pak ya, saya ini yang dari awal saya merasa ya Pak di geometri, saya tuh salut sama geometri karena berani dan mau ngasih kesempatan ke orang-orang yang tidak di bidangnya sebelumnya Pak. Nah itu pas saya masuk, saya adalah bagian dari itu ya Pak, bagian dari orang-orang yang background pendidikan dan pekerjaannya bukan di situ. Dan pas saya masuk ternyata banyak yang kayak gitu kan Pak ya, yang memang bukan dari background yang sama gitu dengan geometri, dengan pekerjaannya gitu. Dan ternyata orang-orang yang tidak dari backgroundnya itu tetap bisa berkembang. Tetap bisa menjalani pekerjaannya dengan baik, tetap bisa maksimal lah gitu dalam pekerjaannya. Nah itu adalah salah satu mindset yang salah satu hal yang bisa mengubah mindset saya, bahwa ternyata orang teh kalau dikasih kesempatan dengan baik gitu ya, itu bisa ruang betul gitu. Dikasih ruang Ruang itu tuh nada. itu tuh bisa berkembang kok Pak gitu. Karena kan selama ini, apalagi saya selama ini nyari ilmu di bidang HR gitu kan ya Pak ya, pasti backgroundnya tuh berpikiran bahwa pekerjaan tuh harus linear. Orang yang tidak linear dengan pekerjaannya tuh pasti nggak bisa gitu. Nah di geometri ternyata enggak kok, ternyata bisa loh. Ternyata banyak manusia aneh dari bidang lain ke bidang ini. Dan memang 5 tahun terakhir convert teman-teman dari bidangnya masing-masing masuk ke bidang geometri, prosesnya memang ya penuh perjuangan. Dan itu kenapa juga kami membutuhkan Rara gitu. Ada HC dan Rara yang akan nanti secara program kita akan susun, agar kalau kita lagi mengasah itu tujuannya supaya lebih tajam dan ya tentunya profesional, kredibilitas kita akan install, dan itu sesuatu yang effortnya lumayan. Betul. Apakah yang linear itu akan lebih mudah? Sebetulnya tidak juga. Karena di dunia pendidikan lalu turun ke dunia profesional, proses instalasi dan proses ada gap sebetulnya antara konseptual di kelas pendidikan ke ranah bagaimana praktik di lapangan gitu. Proses itu yang sebetulnya kita coba pola-pola di geometri supaya itu bisa mudah, nyaman, asik, dan demikian lah. Dan itu Pak. Gitu. Itu yang ya pasti itu jadi hal umum ya. Pasti teman-teman semua pasti ngerasa gitu. Teman-teman semua pasti ngerasakan kalau perusahaan tuh pasti HR tuh pasti nyari yang linear gitu kan. Nah itu kan jadi ketanam Pak di mindset saya bertahun-tahun gitu. Pas masuk geometri ternyata enggak loh gitu. Menurut kamu ada budaya yang krusial yang menurut kamu ini bisa jadi penguatnya agar khususnya ya tim geometri itu mampu bertahan dalam proses transisi ya? Karena ya pasti tetap aja ada yang gugur kan, dan betul. Faktanya ada gitu. Tapi kalau kita data laporan Rara kemarin kan turnover tuh masih sangat kecil gitu ya. Apa sih yang membuat budaya apa kira yang krusial menurut kamu ada di geometri? Oke, budaya ya Pak. Atau corporate value apa yang memungkinkan karena itu ada di geometri sehingga mereka bisa mau gitu berproses. Oke.
Kalau menurut saya Pak, budaya atau hal yang diinstal sejak dini ya Pak di geometri itu budaya keislaman ya Pak. Budaya keislaman yang memang sangat dijaga sama geometri. Ini perusahaan itu pengajian ini. Tapi rata-rata jawabannya begitu. Iya ya. Emang nggak apa-apa? Karena memang iya Pak. Karena menurut saya justru si penginstalan corporate value itu, budaya itu tuh jadi pagernya kita Pak. Justru saya tuh ngerasa ya pemberian ilmu tentang keislaman itu justru jadi pegangan kita gitu. Itu siapa yang ngisi? Itu Bapak ya. Bapak siapa? Bapak saya. Tapi boleh kok, kamu kalau nanya juga boleh. Jadi Okay. dalam podcast cerita geometri ini kita bisa sambil tanya Okay. jawab boleh. Oke. Kalau kamu mau nanya, cuman kalau tadi mentionnya ke program kita ya, program kamu nih GII, Iya, Geometry GII. Islamic Insight. Kenapa kita coba install? Karena saya melihat problematika khususnya ya kalau saya sedang bergaul sama teman-teman Gen Z, dan itu 70% di geometri Gen Z ya, Betul. adalah inkonsisten dan kehilangan arah kehidupan. Visi hidup itu agak bingung. Sebenarnya bukan karena nggak bisa menentukan, tapi terlalu banyak pilihan, Ra. Ya. Sekarang Terlalu itu. banyak informasi Pak. Ya, didapetin. karena terlalu banyak informasi yang masuk, distraksi di luar itu sangat tinggi ya, mempengaruhi keputusan, sehingga saya rasa dengan kita menginstal PC Islamik bisa menguatkan karakter, arah kehidupan bisa karena ya gimana ya, semua orang pengen masuk surga kan. Betul, siapa yang gak mau ya Pak? Nah itu prosesnya kita perlu menginstal 3 hal sih. Bagaimana supaya kita punya peraturan, terikat dengan peraturan yang sama, pemikiran yang sama, dan perasaan yang sama. Betul. Kalau itu bisa masuk, rasa-rasanya proses untuk kita install pembelajaran teknikal dan lain sebagainya itu akan mudah, dan Iya. itu yang sedang kita upayakan. Betul. Itu jadi pilar sih, pilar utama ya dalam HC. Betul. Karena memang kalau udah satu visi gitu kan Pak ya, udah Itu. satu mindset, udah satu Nah. tujuan, itu kan kayaknya seberat apapun yang prosesnya nanti tuh kayaknya kita akan bisa bertahan bareng gitu Pak. Gitu. Jadi saya ngerasanya gitu Ya, sih. tapi efektif lah ya. Efektif Pak. Lumayan. efektif. Oh. Sekarang Clara, dengan berproses akan promosi, bagi kamu tuh promosi ini apa sih? Amanah, tantangan, beban, atau gimana kalau menurut kamu? Oke. Promosi ya. Amanah pasti Pak. Dan amanah yang sangat besar Pak. Karena orang kan berlomba-lomba ingin ngejar jabatan ya kan. Saya kasih point of view-nya beberapa bulan kemarin. Gimana? Orang tuh berlomba-lomba ingin jabatan gitu. Tapi setelah kamu dapat teaser, gimana? Ya kaget Pak sebenarnya ya. Waktu awal ditawarin saya kaget. Tapi saya alhamdulillah Pak, dan saya juga kaget sih. Saya dalam diri saya nggak ngerasa ragu sih Pak. Surprisingly. Ya, tapi perlu digarisbawahi. Padahal bebannya berat juga ya. Betul. Tapi Tapi nggak perlu ragu. digarisbawahi, bukan nggak ragu bahwa saya bisa, Oke. tapi nggak ragu bahwa saya bisa berusahanya dulu. Oke. Gitu. Jadi saya tuh ngerasa bisa dijalani lah prosesnya buat berusaha tuh bisa gitu. Bukan berarti pasti bisa jadi manajer, enggak gitu. Cuman saya ngerasa saya akan survive, untuk strugglingnya itu saya akan survive gitu. Apa sih yang membuat kamu yakin, maksudnya menguatkan keputusan oke diambil, karena kan proses kemarin kita kasih tawaran ya, Ya. Bane ada program promosi, terus kamu masuk, seberat itu kah? Iya. Berat. Oke. Terus kenapa kamu masih mau ngambil? Nah, kan awalnya Ambisius kamu ya? kan ditawarin ya Pak. Oke. Ditawarin, terus pada saat itu saya menerima kan, saya mengambil. Terus itu pun saya mikir
kan pasti perlu ngomong sama mami ya kan, sama mama gitu ya, perlu ngobrol. Tapi pada saat saya memberikan keputusan ngambil pun, sebelum saya ngobrol sama mami, saya yakin mami pasti mendukung. Oke. Gitu. Dan ternyata betul, Iya. mami sangat-sangat mendukung gitu ya Pak ya. Oke. Nah, pas sudah Dan kamu dijalani, tahu kan apa tuh? masalahnya kan? Iya. Maksudnya kalau orang luar pasti cenderung mendukung ya, karena itu maksudnya luar Iya, tuh bukan luar orang lain, Iya, maksudnya iya, iya. yang di luar pekerjaannya, yang nggak tahu secara teknis keruwetan, kerumitannya, pasti mendukung kan? Iya. Kan kamu tahu nih ketika saya buka, wow, Iya. ini masalahmu. Ah, Kok masih oke gitu? Karena ada yang enggak juga kan? Iya. Yang bikin masih oke Pak, ternyata Geometri, teman surveyor.